Weeks until you were officially. You gotta stop taking and doing my laundry. No, this is our honeymoon, not a boys' weekend. Right. Yeah, I think I'm gonna call it in. The rest of the week, right, Mike? I thought I would. Okay, well, maybe then I'll write a song about you. Why are you laughing? You did this for me. Hey, I just. You make me feel. Goodbye, Jason. Hola semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Dan kini Crush Movie bakalan hadir kembali nih di depan kalian semua dan bakalan menemani waktu gabut kalian seperti biasa. Nah, yang kali ini bakalan kita review berjudul Love in Niagara. Nah, film ini sendiri menceritakan tentang seorang gadis yang setelah tunangannya meninggalkannya sebelum pernikahan mereka. Madeline pergi ke air terjun Niagara untuk berbulan madu tanpa dia. Di sana dia berhubungan kembali dengan sisi petualangannya, belajar untuk melepaskan dan menemukan cinta baru. Nah, film ini sendiri bergenre romance, tayang perdana pada 20 April 2024 dan mendapatkan rating 6,6 versi IMDb. Oke, sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tidak ketinggalan nih dengan review-review selanjutnya. Oke deh, tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah film Falling in Love in Niagara. Scene awal film ini kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Maddie yang memiliki kebiasaan sangat rapi di pagi hari dan menyiapkan pekerjaannya. Dia akan menikah dengan seorang pria. Maddie sangat semangat karena 5 minggu lagi mereka akan menikah di tempat impiannya, yaitu di Niagara. Tapi calon suaminya ini sibuk dengan kerjaannya dan menyerahkan semuanya kepada Maddie soal honeymoon mereka. Weeks until you were officially. You gotta stop taking and doing my laundry. No, this is our honeymoon, not a boys' weekend. Right. Di Niagara terdapat pria bernama Mike yang bekerja sebagai tour guide nih di sana, yang selalu telat bekerja nih. Dia bekerja di perusahaan tour guide dengan sahabatnya yaitu Emily. Tak lama kemudian Mike menerima telepon dari Maddie yang akan memesan jasa tour guide mereka. Maddie sudah menyusun rencana serapi mungkin, tapi Mike tidak terlalu mendengarkan dan malah cuek. Been a dream of mine since I was a kid. A bike ride through recreation trail. Di restoran, Maddie semangat membicarakan acara honeymoonnya kepada calon suaminya. Tapi calon suaminya ini tiba-tiba merasa tidak cocok dengan Maddie, apalagi sampai harus dijadwalkan. Dan di sini dia langsung pergi dan bilang kalau dia tidak bisa menikah dengan Maddie yang dianggap terlalu perfeksionis. I'm sorry. Wedding's off. Beberapa hari kemudian, Maddie benar-benar galau nih dan hanya mengurung diri di rumah. Adik Maddie bernama Harley datang untuk menyemangati Maddie, yaitu dia akan menemani Maddie ke tempat impiannya, yaitu Niagara. Harley bilang kalau Maddie harus menunjukkan kepada mantannya kalau dia juga bisa hidup tanpanya dan melanjutkan hidupnya. Maddie pun merasa semangat nih guys. Come on, you need to get out of the city. Cool and it's progressive. You'll be a trailblazer. No offense, but the idea of going on my honeymoon with. We're gonna go to Niagara. Keesokan harinya mereka langsung ke sana dan check-in hotel. Tapi di sini mereka sedikit mengalami masalah. Untungnya Maddie bisa mengatasi sendiri. Saat di kamar, Maddie tidak kuat nih melihat kamar yang bayangannya akan dia lakukan bersama mantannya itu. Maddie pun keluar untuk berjalan-jalan menikmati air terjun di sana sambil berselfie. Maddie melihat pria bernyanyi dengan gelas di depannya yang dia anggap pengamen. Maddie pun langsung memberinya uang nih. Tapi pria ini marah karena dia bukan seorang pengamen. Maddie yang tidak tahu ini pun juga bingung dan marah. Mereka cekcok nih guys dan saling ngata-ngatain satu sama lain karena kesal sama kelakuan mereka. As pleasant as this interaction, kind of trying to be playing like privately by myself. Okay, I will buy you a new shirt or I will pay for your dry cleaning. Hari pun berganti, Maddie dan Harley mengunjungi kantor tour guide untuk perjalanan mereka. Kagetnya, tour guide mereka adalah pria yang kemarin bertengkar dengan Maddie, yaitu Mike. Di sini mereka masih berdebat, tapi gimana lagi, jadwalnya tidak bisa diganti dan Mike tetap menjadi tour guide Maddie dan Harley. Mereka pun berjalan di taman yang juga ditemani Emily. Harley sangat suka foto-foto nih guys, karena dia pernah bercita-cita menjadi fotografer. Sedangkan Maddie dan Mike masih belum selesai nih bertengkar soal kemarin. Yeah, I think I'm gonna call it in. The rest of the week, right, Mike? I thought I would. Okay, well, maybe then I'll write a song about you. Di restoran, Maddie dan Harley belum memesan tempat nih, jadi mereka agak kebagian. Sampai akhirnya ada pasangan yang menawarkan mereka untuk bergabung meja. Mereka pun bergabung dan berkenalan. Mereka juga menceritakan biodata mereka, yaitu Harley yang sudah pernah menikah dan bercerai, Maddie yang gagal nikah, dan pasangan ini yang akan menikah di sini. Ya, sama seperti impian Maddie guys. It's Saturday. That's why we're balls and decided to come a few days
days early. Hari pun berganti. Kini Harley ada pekerjaan mendadak lewat online, jadi dia harus stay di hotel. Maddie pun berjalan-jalan berdua dengan tour guide-nya, yaitu Mike. Mereka pergi ke sebuah kebun teh. Kini mereka sudah mulai baikan dan ngobrol bersama. Tapi saat akan masuk, ternyata Mike belum memesankan untuk masuk. Jadi mereka tidak bisa masuk nih guys. Maddie sangat kesal pada Mike karena ini sangat penting bagi Maddie, tapi Mike meremehkannya. This was really important to me. My whole itinerary is. Mike mengejar Maddie sampai ke sebuah kafe dan meminta maaf kepadanya. Mike di sini bercerita kalau dia sendiri sebenarnya sedang galau karena ditinggal oleh kekasihnya yang sudah 3 tahun bersama. Jadi Mike tidak semangat dalam menjalani hidupnya. She met someone more came back. Or cultured and sophisticated. Sepulangnya, Maddie menceritakan kepada Harley kalau dia dan Mike akan berpetualang. Maddie ingin menunjukkan kepada mantannya itu kalau dia juga bisa berpetualang dan tidak seperti yang dia bayangkan. Emily tiba-tiba datang dan menawarkan Harley untuk menjadi fotografer pasangan yang kemarin dengan gaji yang besar. Maddie sangat senang mendengarnya dan mendukung Harley untuk menerimanya. You should do it. What? Nothing would make me happier than to see you get back. Maddie kini hanya bisa berjalan-jalan berdua dengan Mike. Kini mereka benar-benar berpetualang guys, walaupun Maddie harus melawan rasa takutnya. Harley dan Emily juga mengambil gambar untuk pasangan tersebut. Pasangan ini sangat romantis guys. Maddie dan Mike akan menaiki ayunan gantung. Maddie sangat takut guys, tapi Mike menyemangatinya sampai akhirnya Maddie berhasil. Mereka sangat senang menikmati ayunan tersebut sambil melihat pemandangan. Maddie tidak menyangka kalau dia akan melakukan hal itu. Setelah itu mereka makan siang dan Maddie sengaja mengupload foto-foto tadi supaya mantannya melihat dan tahu kalau Maddie juga bisa berpetualang. Harley sangat senang menjadi fotografer pasangan itu dan Maddie ikut senang melihat Harley bisa menjalani hidup dengan hobinya. Oh, they look so. Even though you're stuck with Mike. Keesokan harinya Maddie siap nih untuk petualangan selanjutnya bersama Mike. Di sini Mike sudah membuatkan jadwal yang membuat Maddie makin semangat. Hari itu mereka naik kereta gantung dan mereka benar-benar senang berfotoria bersama. Setelah itu mereka naik perahu dan main basah-basahan nih. Seru banget petualangan mereka ya guys. Setelah itu mereka akan naik keranjang putar tertinggi di sana. Mereka berkumpul dan tiba-tiba saudara Emily yang bernama Kenan datang dan bergabung bersama mereka. Tapi karena Mike hanya memesan 2 tiket, jadi dia hanya naik dengan Maddie. Maddie sebenarnya sangat takut karena takut mesinnya rusak dan dia terjebak di sana. Di sini Maddie sambil menceritakan hidupnya kalau saat masih kecil dia sudah ditinggal orang tuanya dan hidup bersama Harley dan neneknya saja. Begitupun dengan Mike yang juga bicara soal kehidupannya. Tiba-tiba keranjang itu pun berhenti dan Maddie benar-benar panik. Sedangkan Mike tertawa melihat Maddie karena memang Mike yang meminta petugasnya untuk memberhentikan sebentar saat mereka ada di atas. Why are you laughing? You did this for me? Pada malam hari Maddie gak bisa tidur nih dan dia melihat foto-fotonya bersama dengan Mike yang sangat seru. Keesokan harinya Emily menanyakan kepada Mike kenapa kini dia berubah seperti jadi makin semangat. Emily menebak kalau Mike suka kepada Maddie, tapi Mike tidak mengakunya. Harley dan Maddie pun datang. Harley langsung pergi bersama Emily untuk membantu pasangan kemarin mempersiapkan pernikahannya. Saat Harley memfoto calon mempelai wanita dengan gaun yang indah, tiba-tiba dia terdiam dan pergi, seperti masih trauma sama pernikahan yang dulu guys. Maddie dan Mike lanjut jalan-jalan nih ke bawah tanah untuk melihat air terjun dari dekat. Di perjalanan, Mike bilang kalau mantannya bodoh sudah menyanyiakan Maddie yang hampir sempurna. Mike juga meminta maaf soal dia yang tidak bisa mengikuti rencana Maddie. Tapi Maddie lebih senang dengan petualangan yang dia buat oleh Mike. Sesampai di air terjun, Mike dan Maddie hampir saja berciuman guys. Tapi Maddie seperti sadar dan langsung menolaknya. I shouldn't. Harley sedang nongkrong sendirian di kafe dan tak lama kemudian Kenan muncul guys. Mereka kini makin akrab karena ternyata Kenan juga pernah gagal dalam pernikahan. I'm a little triggered by all the wedding stuff. Relationships are hard, and some of them don't last forever. Saat Maddie akan kembali ke hotel, Mike dan Maddie diundang pasangan kemarin yang akan menikah. Mereka juga berencana nih untuk karaokean bareng nanti malam. Saat mereka akan berangkat, tiba-tiba Maddie mendapatkan pesan dari mantannya itu kalau dia sangat merindukannya. Maddie juga membalas kalau dia juga sangat merindukannya. Dan pada malam hari di kafe, Mike terpesona nih dengan kedatangan Maddie dengan gaun cantiknya. Mereka pun bernyanyi bergantian guys. Dan di sana memang sangat seru dan heboh. Dimulai dari pasangan tadi, Harley dan Kenan, yang terakhir Maddie dan Mike. Mereka benar-benar cocok guys. Dan Emily senang melihat sahabatnya bisa bangkit lagi dari kegalauannya setelah bertemu dengan Maddie. Setelah bernyanyi mereka keluar dan boom, mereka benar-benar ciuman guys. Maddie juga bingung kenapa kali ini dia tidak bisa menolaknya. Tapi hanya sebentar Maddie pun pulang dan Mike mengingatkan kalau besok malam Maddie harus datang dan melihat penampilan live musik dari Mike.
Pagi hari, Maddie menceritakan kepada Harley kalau dia tadi malam ciuman nih dengan Mike. Harley senang mendengarnya, tapi saat Maddie menceritakan kalau mantannya ngechat dan bilang kangen, Harley langsung melarang Maddie untuk meresponnya karena dia yang kemarin meninggalkannya. Mike sangat semangat untuk perform nanti malam nih, dan dia bilang kepada Emily kalau lagu baru ciptanya ini karena terinspirasi dari Maddie. Kini Mike sadar kalau dia benar-benar suka nih sama Maddie. But you will all... Malam hari saat Maddie akan berangkat ke kafe di mana Mike akan perform, tiba-tiba mantannya bersama Jason ini datang. Jason langsung minta maaf soal kejadian itu dan meminta Maddie untuk kembali bersamanya dan melanjutkan hidupnya bersama. Di sini Jason mengajak Maddie jalan-jalan karena dia hanya kesini 1 malam saja. Maddie yang awalnya akan menonton Mike, akhirnya dia lebih milih jalan bersama Jason, walaupun sebenarnya Maddie ingin menonton Mike. Di kafe Mike panik nih karena Harley dan Maddie belum datang, dan tak lama kemudian Harley datang dan dia bilang kalau Maddie tidak bisa datang karena mantannya tiba-tiba muncul. Mike seperti kecewa gitu guys, sampai Mike tidak bisa menyanyikan lagu ciptaannya di depan umum. Mike pun pergi dan tidak jadi tampil. Maddie dan Jason berjalan-jalan, dan di sini Jason masih berusaha meyakinkan Maddie kalau hubungan mereka masih bisa diperbaiki. Sampai akhirnya Jason melamar Maddie dan Maddie pun menerimanya. Maddie senang, tapi dia seperti berbeda gitu guys. Di pagi hari, Maddie menghampiri Mike untuk pamitan karena dia akan ikut pulang dengan Jason. Maddie menceritakan kepada Mike kalau Jason mengajaknya balikan dan melamarnya. Maddie berterima kasih atas kebaikan Mike selama dia di sana. Di sini Mike seperti sadar gitu guys, dan dia memberikan hadiah kepada Maddie. Saat Maddie pergi, dia membuka hadiah yang ternyata itu adalah sebuah kalung yang dikasih Mike. Mike benar-benar sayang guys pada Maddie. Malam hari, Maddie juga berpamitan ke pasangan yang akan menikah ini, dan dia bilang kalau dia tidak bisa hadir. Pria ini memberi sedikit nasihat kepada Maddie untuk bersama dengan orang yang senang menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Harley kaget mendengar hal itu dan dia bilang kalau Mike lah yang benar-benar sayang kepada Maddie. Tapi Maddie memilih pergi bersama Jason. Tonight. He was gonna what? She's making the wrong decision. Saat akan bersiap pulang, Jason seperti biasa selalu sibuk teleponan soal kerjaannya. Emily menjemput Mike sahabatnya itu, dan dia berangkat bersama ke pernikahan pasangan itu. Emily juga ingin melihat keadaan Mike setelah dia ditinggal oleh Maddie. Mike ternyata benar-benar patah hati nih guys. Di bandara saat mereka menunggu pesawat, tiba-tiba Jason keceplosan dan bilang kalau dia akan main biliar besok bersama teman-temannya. Jadi Jason keburu balik bukan untuk menikahi Maddie, tapi untuk bermain dengan teman-temannya. Maddie sangat kecewa dan kini dialah yang pergi meninggalkan Jason yang tidak benar-benar mencintainya. You make me feel so... Goodbye, Jason. Acara pernikahan akan berlangsung. Semua kaget melihat Maddie berlari ke arahnya. Mike pun langsung menghampirinya. Maddie langsung mengatakan kalau dia sebenarnya juga jatuh cinta kepada Mike dan berharap Mike masih mau menerimanya. Tanpa jawaban apa-apa, Mike pun langsung mencium Maddie dan dia sangat bahagia. Acara pernikahan itu pun berlangsung dengan lancar. Mike dan Maddie juga sangat bahagia guys. Mereka pergi ke air terjun Niagara dan Mike berusaha mewujudkan impian Maddie, yaitu ciuman di depan air terjun cantik itu. Keesokan harinya, Maddie sendirian menemani Mike live musik, dan kini Mike berhasil menyanyikan lagu romantisnya untuk orang tercintanya, yaitu Maddie. Huhui. Yang awalnya jadi tour guide, sekarang jadi orang tersayang. Mereka benar-benar sangat bahagia nih bisa bertemu dan bersama. Gimana guys, filmnya keren banget kan? Oke deh, kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. No, this is our honeymoon, not a boys' weekend. Right. Yeah, I think I'm gonna call it in... The rest of the week, right, Mike? I thought I would... Okay, well, maybe then I'll write a song about you. Why are you laughing? You did this for me? Hey, I just... Yeah.